ramai di berita-berita bahwa ada aksi demo ya, yang dilakukan di Pati buntut dari kenaikan PBB sebesar 250%, PBB P2 ya, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, sehingga memicu aksi tersebut. Dan di beberapa daerah juga naik juga PBB-nya. Di Jombang itu juga naik, ya, sudah ada di berita itu. Ternyata kalau misalnya kita amati dari berbagai berita yang ada, itu bukan semata-mata karena inisiatif dari bupatinya ya, bukan. Tapi itu adalah buntut dari pemangkasan anggaran daerah, yaitu dana transfer daerah berupa DAK dan DAU, DAK dan DAU ya, dan dana desa juga ada pemangkasan. Jumlahnya cukup besar ya. Jumlahnya cukup besar. Total itu 50,59 triliun. Dan itu memang ya, pertama ada aturan dari presiden, kemudian ada keputusan menteri juga gitu. Pemangkasan APBN ya, ataupun nantinya berbuntut ke dana transfer daerah. Artinya karena dana itu banyak dikurangi di daerahnya, sehingga memicu inisiatif dari para kepala daerah untuk menaikkan PBB ya, karena itu yang paling mudah ya. Pemasukan daerah yang paling mudah ya dari PBB kan, dari masyarakat. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa negeri ini ya diaturnya dengan sistem kapitalis yang mengandalkan pajak. Pemasukan negara atau pengeluaran negara itu dari pajak. Jumlahnya sampai 80%. Sampai 80% dari pajak pemasukannya. Yang lain-lain ya dari sedikit dari BUMN, kemudian dari hutang juga, ya pajak dan hutang lah yang besar itu. Tapi sekarang itu kan hutang luar negeri Indonesia itu kan sedang mengalami ini ketidakpercayaan dari dunia terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia, sehingga hutang ke sana kemari nggak dapat. Artinya yang paling mudah yaitu dari pajak itu, dari pajak. Padahal kita juga sudah mengetahui bahwa pemungut pajak dalam sebuah hadis itu termasuk yang masuk neraka. Yang masuk neraka. Artinya dari sisi hukum secara fikih ya itu haram. Pemungutan pajak itu haram. Dalam Islam itu ada yang namanya doribah, mirip pajak, tetapi tidak rutin seperti ini. Tidak rutin seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri yang menerapkan sistem kapitalis seperti Indonesia ini. Dan hampir semua negeri-negeri di dunia ya menggunakan sistem kapitalis. Menggunakan sistem kapitalis. Ya penghasilannya ya dari pajak itu. Kalau dalam Islam itu doribah itu hanya diambil kepada orang-orang yang kaya saja. Itu pun dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi misalnya kas negara sedang kosong atau tidak ada pemasukan, kemudian kondisi masyarakatnya sedang krisis misalnya, ekonomi masyarakat sedang krisis, nah baru itu boleh dipungut doribah atau pajak itu. Dan ketika misalnya sudah selesai, ekonominya sudah membaik, sudah ada kas, ya sudah tidak dipungut lagi pajaknya, tidak dipungut lagi pajak. Artinya ini sangat
rasional, ya, sangat rasional. Terus eh, andalannya dari mana? Ternyata ya banyak pemasukan bagi APBN Islam itu banyak sekali. Dan kalau konteks ke Indonesia ya sudah sering kita sampaikan dari sumber daya alam itu termasuk yang melimpah dan ada di tahun 2010 itu pernah mencoba menghitung anggaran pendapatan belanja negara dengan model Islam itu ya hanya dengan dari sumber daya alam saja sudah lebih-lebih gitu, sudah lebih banyak. Di tahun 2010 pernah ada seorang profesor yang menghitung APBN dengan model Islam. Gitu. Jadi, nah kebalik dengan model kapitalis. Model kapitalis seperti sekarang kan eh, Pak masyarakat dimintai uang, dimintai pajaknya, sedangkan sumber daya alam yang hasilnya sangat melimpah, yang seperti air yang mengalir, gitu, itu diserahkan kepada swasta, diserahkan kepada asing, diserahkan kepada Cina. Sehingga yang seharusnya sumber daya alam menjadi milik masyarakat secara umum, yang harusnya hasilnya bisa dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia, ya ini tidak masuknya, ya masuk ke kas swasta atau sekelompok orang tertentu saja. Sudah sangat masyhur itu beritanya terkait dengan pengerukan 3 gunung emas di Papua itu. Ya sekarang kondisinya sudah jadi lembah, ya. Dan itu juga masih banyak hasilnya. Yaitu larinya uangnya ke Amerika, ya. Salah satu pengusaha di Amerika. Larinya ke Amerika dan Indonesia hanya sedikit mendapatkan royalti atau pajak saja. Ya sedikit sekali padahal mereka mengeruk di tanah Indonesia. Tidak pernah menanam emas juga sebelumnya gitu kan. Karena emas itu memang tidak ditanam itu seperti tanaman padi. Tidak pernah menanam, datang mengeruk dan hasilnya dibawa ke termasuk pola-pola ini ya polanya sama seperti pabrik-pabrik lain yang mengeruk sumber daya alam kita. Misalnya yang paling dekat Java Seafood misalnya. Java Seafood itu kan punya orang Korea gitu kan. Punya orang Korea. Ya ikannya ikan dari lokal sini dari Indonesia. Ikan yang diambil tontonan dari Indonesia. Tapi nanti hasilnya ya ke Korea hasilnya. Kita hanya pekerja-pekerja kasar saja, operator fileting ikan gitu, dan seterusnya. Itu polanya seperti itu. Memang itu tersistem dan karena filosofi yang paling mendasar dari sistem kapitalis itu ya semua itu boleh dimiliki oleh individu. Bahkan gunung, laut pun bisa dimiliki oleh individu kalau misalnya memungkinkan gitu. Gitu. Dan itu ya terjadi ya karena memang kita jauh dari agama Islam, jauh dari ajaran Islam. Kalau misalnya kita menggunakan Islam sebagai standar bagi pengaturan negeri ini, ya insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang keji seperti itu. Justru Islam itu akan mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Barangkali itu renungan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat.